Brother, silakan buka Berdoa. dengan doa. Oke, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena sore hari ini kami boleh bertemu kembali untuk membicarakan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh membantu kami sehingga segala sesuatu yang kami perbincangkan ini boleh membantu kami secara pribadi, begitu juga dengan saudara kami, teman-teman kami, dan semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Ya, brother, kita bertemu lagi setelah membahas satu raja-raja yang bagi saya cukup berat juga materinya. Sekarang kita masuk ke dua raja-raja dan begitu banyak nih raja-raja yang disebutkan di sini yang bagi saya bisa stres juga nih bacanya, brother. Ada yang baik, ada yang jahat, tapi kemudian yang di tengah-tengah, yang dibilang tidak masih oke gitu kan. Ya. Tapi yang di dua yang bagi saya ada beberapa hal yang catatan saya di sini. Ya. Elisa, brother. Mungkin kita nggak mulai dari awal, tapi Elisa ini sepertinya pribadi yang spesial, yang sepertinya dia punya banyak kesamaan dengan Yesus nih, brother, kalau saya bilang. Ya, mempunyai kesamaan ya. Jadi bisa mengadakan mujizat-mujizat seperti itu ya. Seperti misalnya cerita bagaimana ada seorang yang tanpa disadari dia mengambil makanan untuk dimasak, padahal makanan itu mengandung racun. Dan Elisa hanya membuat saja, menambah tepung gitu kan. Sudah tiba-tiba hilang gitu kan. Kemudian makan. Ya jadi ada banyak cerita di mana dia melakukan mujizat. Misalnya memberi makan. Kemudian makanan itu mereka yang membutuhkan bisa makan, kemudian ada sisanya, begitu kan? Kemudian orang yang sakit disembuhkan. Benar-benar itu memberikan bayang-bayang seperti yang dilakukan oleh Yesus, gitu kan? Mujizat betul. dilakukan oleh Yesus itu sangat-sangat bagus sekali. Memang waktu secara pribadi saya membacanya juga teringat tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, begitu. Ya. Jadi ini suatu pertanda bahwa Elisa itu benar-benar mempunyai kekuatan dan kuasa yang berasal dari Tuhan. Dari mujizat-mujizat yang dia lakukan gitu. Jadi ada perbedaan antara Elisa sebelum dia dipanggil menggantikan Elia dengan sesudah. Jadi sesudah dia mengikut Elia, dia mempunyai power yang luar biasa. Sebagaimana yang dia minta kepada Elia. Dia meminta kuasa, ya kan? Kemudian bisa dikatakan dia yang menggantikan Elia menjadi nabi. Menjadi nabi yang besar di Israel. Begitu. Jadi saya setuju ada kemiripan dengan Yesus. Ada banyak mujizat-mujizat yang dilakukan. Dan tentunya kita percaya itu juga dari Tuhan kekuatannya. Iya. Kan waktu Elia naik ke surga itu kan ada percakapan juga kan. Artinya Elia bilang kalau kamu bisa melihat saya, artinya kamu bisa menerima bagian daripada roh saya lah, kayak gitu kan. Benar. Itu satu hal yang luar biasa juga gitu kan. Artinya kan kita lihat Elia juga pribadi yang spesial juga, brother. Mungkin dari sekian cerita di Alkitab cuma beberapa yang bisa naik ke surga nih. Iya benar. Jadi ada beberapa orang saja termasuk Henok ya. Jadi ada Henok, ada Elia, ada Yesus. Jadi langsung terangkat ke surga. Jadi tidak mengalami kematian. Yesus mengalami kematian tetapi bangkit kemudian naik ke surga. Tetapi Elia dan Henok langsung naik ke surga begitu. Wow. Ini mengenai Elia sendiri, saya pikir bahwa kenapa Elia itu
menjadi salah satu yang bertemu dengan Yesus gitu, brother. Mungkin bisa diulangi juga kan percakapan kemarin kita tentang Elia, Musa, dan Yesus yang bertemu. Benar. Itu ya, Kalau apakah yang ini spesial? ya berdasarkan atas cerita yang ada di dalam satu raja-raja, Musa itu bertemu dengan Yahweh itu di Gunung Sinai. Kemudian Elia juga begitu, bertemu dengan Yahweh di Gunung Horeb. Horeb itu sebenarnya sama dengan Sinai. Jadi Gunung Sinai. Jadi ketika di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus bertemu dengan keduanya, maka kita bisa melihat ada kaitan antara apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Jadi ini menunjukkan bahwa di Perjanjian Baru, Yesus seperti mengatakan dengan pertemuannya itu, bahwa yang bertemu di dalam Perjanjian Lama dengan Musa dan juga dengan Elia adalah Yahweh yang berinkarnasi, yaitu Yesus. Jadi di Gunung Sinai Musa bertemu, Elia juga bertemu dengan Yahweh. Kemudian di Perjanjian Baru di Bukit Transfigurasi, Yesus bertemu dengan keduanya. Gitu. Wow. Ya, tapi ada banyak juga interpretasi teologis yang dibuat orang lain gitu. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah New Moses dan lain sebagainya. Tapi kalau berdasarkan cerita satu raja-raja itu yang bisa kita bagikan gitu kan. Jadi sama-sama bertemu di Gunung Sinai begitu. Ada banyak interpretasi teologis yang disampaikan orang walaupun tidak disebutkan di dalam kitab Injil itu artinya apa dengan pertemuan itu. Tetapi yang jelas di situ digambarkan tentang kemuliaan, suatu sekilas tentang kemuliaan Kristus sebelum dia berinkarnasi gitu. Ya, itu kan di situ juga kan ada dikatakan bagaimana dari murid-murid waktu itu 3 diantaranya 3 apa 2 yang menemani Yesus juga mendengar suara mengatakan tentang siapa Yesus kan. Benar. Inilah anakku yang kasihi kan. Betul. Kepadanya aku berkenan. Benar. Jadi selain dari yang ketika dibaptis itu juga di Bukit Transfigurasi. Iya. Apa mengatakan hal yang sama? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Begitu. Apa interpretasi teologinya yang kita bisa lihat dari situ, brother? Interpretasi teologi Yesus. Yang pertama tentang 3 oknum, 3 pribadi ini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi nyata bagi kita ketiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ketiganya adalah satu gitu. Nah, begitu juga di dalam pertemuan di Bukit Transfigurasi. Jadi baik Bapa, Firman, Sang Firman, dan Roh Kudus adalah Tuhan gitu. Ya. Jadi kalau berdasarkan Rasul Yohanes, berdasarkan Injil Yohanes, jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Gitu. Jadi dengan menggunakan nama itu, dengan menggunakan sebutan itu, menjadi jelas bagi kita bahwa Yesus adalah Sang Firman, ya Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Bapa, gitu. Ya. Dan ketiganya adalah satu, gitu kan? Jadi kita bisa melihat di sini peran daripada Sang Firman itu adalah sebagai spokesman, sebagai juru bicara. Jadi dari Perjanjian Lama, peran daripada Sang Firman itu adalah spokesman. Makanya dia yang selalu bicara. Jadi di dalam Perjanjian Lama yang berbicara itu adalah spokesman. Dia adalah Yahweh. Di Perjanjian Baru, spokesman-nya juga adalah Yahweh yang berinkarnasi, Yesus.
Itu perannya memang. Tetapi kemudian yang memberi kekuatan dan memberi kehidupan adalah Roh Kudus. Jadi peran mereka jelas begitu. Yang mengutus adalah Bapa. Jadi peran ini semuanya disebutkan di dalam Alkitab. Bapa mengaruniakan anak, yaitu Sang Firman. Ya kan? Kemudian Roh Kudus ini, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kehidupan, yang menyertai, yang menghibur, gitu. Yang menginsapkan manusia akan dosa, dikatakan di dalam Injil Yohanes. Gitu. Jadi sebenarnya jelas bagi kita, dan ya sebenarnya kita tidak perlu menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang lain kalau menurut saya ya. Misalnya kita menggunakan ilustrasi air, es, nggak usah digunakan itu kalau menurut saya. Justru makin bingung. Ilustrasi matahari, ilustrasi pohon, ilustrasi apa, enggak. Kayaknya nggak cocok lah. Mendingan menggunakan saja nama-nama yang memang sudah ada di dalam Alkitab. Misalnya Bapa, Firman, Roh Kudus, gitu aja. Bapa, Anak, Roh Kudus, gitu kan. Jadi sudah jelas. Jadi brother, sebenarnya mungkin kita agak sedikit ke mengenai Trinitas saja. Jadi kita, apa yang membuat sebenarnya orang menjadi bingung ataupun bertanya-tanya ataupun mungkin berinterpretasi lain, brother? Mengenai Trinitas begitu. Maksudnya kenapa Mengenai ketua, kenapa banyak yang bingung gitu. Ya. Pertama secara personal kita yang bertanya perlu membaca Alkitab begitu. Memang kita perlu membaca begitu ya. Yang kedua, kita nggak boleh punya presuposisi dulu, nggak boleh punya asumsi dulu bahwa itu nggak benar, bahwa itu salah. Kalau kita dari awal sudah punya asumsi, sudah bersikap prejudis, ya itu percuma. Gitu. Jadi perlu sikap yang benar-benar mencari tahu secara objektif seperti apa. Nah, lalu kita akan bisa memahaminya, karena mempelajari Alkitab ini adalah memerlukan prinsip faith seeking understanding. Faith seeking understanding itu artinya setelah kita percaya, maka pemahaman-pemahaman itu bertumbuh. Pemahaman-pemahaman itu menyusul. Pemahaman-pemahaman itu akan terus dia mengalami progres, kemajuan, dan semakin memperlengkapi. Begitu, brother. Yang ketiga, gambaran-gambaran yang kita gunakan itu kita perlu menggunakan gambaran-gambaran yang hidup. Jadi jangan kita menggambarkan Tuhan dengan benda mati. Di satu sisi sepertinya itu juga tidak menghormati Tuhan. Misalnya Tuhan kita umpamakan seperti es. Jelas tidak bisa. Tuhan itu kan bukan es, Tuhan itu kan hidup, bukan mati, gitu. Jadi jangan menggunakan benda mati untuk Tuhan, gitu. Kita sebaiknya tidak menggunakan itu. Matahari sebaiknya jangan menggunakan itu. Tuhan itu punya realitas yang lebih besar daripada itu. Jadi yang kita imani bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Ketiganya adalah satu. Bagaimana mengartikulasikannya? Kita bisa menjelaskannya secara antropomorfisme, dalam artian bahwa seolah yang kita jelaskan ini adalah manusia. Jadi sebenarnya lebih memberikan gambaran saja, tetapi tidak bisa memberikan gambaran sebagaimana realitasnya, karena realitasnya lebih besar. Gitu. Dan kita menggunakan bahasa-bahasa manusia gitu. Tapi kita bisa mendapatkan gambarannya. Tapi perlu iman. Makanya faith seeking understanding. Jadi iman, maka pemahamannya bertambah. Tapi kalau kita sudah prejudis, kita sudah mempunyai presuposisi yang salah, yang kita katakan itu salah dan lain sebagainya, udah nggak bisa. Gimana? Kalau kita sudah asumsikan dari awal salah, ya gimana gitu. Ya kan? Itu yang menyebabkan kita jadinya nggak paham.
Gitu. Itu sama kan kita belum baca Alkitab tapi kita udah bilang ini salah. Gimana mau paham? Iya, brother. Bisa. Sama seperti kita pengen mendengarkan orang tapi kita sudah menjudge dari awal bahwa dia akan ngomong salah. Itu. Apa yang dia ngomong pasti salah. Ya nggak bisa kita mendapat apa yang benar dari yang dia katakan karena kita sudah memberikan satu klaim dari awal gitu. Gitu. Jadi perlu sikap yang objektif, yang respect sebelum kita mempelajarinya. Itu sih kalau menurut saya. Gitu. Dan perlu juga kita mempelajari teologi historis. Teologi historis maksudnya begini. Historical theology maksudnya apa yang dipercaya oleh umat Tuhan di masa itu. Itu yang kita ikutin gitu. Jadi jangan kita mempelintir ataupun kita bermain dalam teks itu, bermain dengan teks itu, padahal yang kita bicarakan itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini sejak awal. Tapi kita mempermainkan teks itu. Contoh saya bilang, dalam suatu ruangan kepada 10 orang atau 12 orang, saya undang kalian untuk hadir di acara ulang tahun saya. Mereka mengerti yang saya maksudkan, tapi ketika itu direkam oleh seorang wartawan lalu ditaruh di surat kabar, orang bisa mengartikannya bisa jadi lain itu. Misalnya naik mengundang orang untuk hadir ke acara ulang tahunnya. Nah, itu kan bisa salah paham orang. Orang bisa merasa, oh, saya diundang. Nah, saya diundang ini. Tapi kalau mereka tahu ceritanya, saya hanya mengundang yang 12 ini. Begitu. Benar. Iya. Jadi perlu kita lihat historinya gimana gitu. Jadi kita ngikutin aja awalnya gimana yang mereka percaya gitu. Ya, kalau memang mau bikin yang baru ya beda aja gitu. Maksudnya agama baru aja kan gitu kan. Iya benar. Agama baru aja. Kan lucu berdasarkan nih. Kan lucu kalau orang yang punya kitab, mereka punya kepercayaan apa, lalu kita yang menerima kitab itu belakangan, kita pelintir-pelintir teksnya, dan kita bilang ini yang benar, kan lucu. Orang yang punya kitabnya mereka yang percayanya gimana, mereka yang tahu gimana apa yang mereka percaya. Dan kita nggak bilang, kita nggak bisa bilang, ini seharusnya yang benar, kalian salah. Gimana salah, orang kami yang pertama punya kitabnya. Orang Nabi kami ngomongnya begini, Tuhan kami bilangnya begini, Rasul kami bilangnya begini. Nah, kan gitu. Itu pentingnya historical theology. Jadi ada teologi yang mana kita terima berdasarkan atas apa yang disampaikan sebelumnya. Gitu. Iya, ada dari Pak Bambang Nursena, dia kasih tentang itu juga, part 1, 2, 3, 4, mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman yang mau juga melihat, karena memang pada akhirnya kembali kepada yang tadi Pak Brother bilang tentang kembali ke awalnya, historinya itu gimana, nggak usah bikin-bikin yang baru lagi deh gitu, yang aneh-aneh gitu. Sama dengan prinsip yang Pak Bambang Nursena mau sampaikan juga. Benar. Kembali mengenai Elisa nih ya. Iya. Selain dia banyak sebenarnya berinteraksi dengan raja-raja Israel, yang sebenarnya juga rata-rata dibilang jahat di mata Tuhan ya. Iya. Ini ada beberapa catatan mengenai kehebatan Elisa nih. Jadi artinya zaman dulu Elisa ataupun Elia ini yang dicatat sebagai orang-orang yang mampu melakukan keajaiban. Saya nggak tahu nabi-nabi yang lain, tapi ini mereka lumayan hebat lah kalau bisa dibilang kan. Kita bisa menyaksikan, bisa membangkitkan anak yang sudah mati, ya, bahkan memberikan kasih minyak yang mengalir terus nggak bisa berhenti. Jadi ini kan hal-hal yang sebenarnya terjadi juga. Akhirnya Yesus seperti bisa melakukan itu semua gitu. Tapi artinya mereka nggak disebutkan sebagai Tuhan. Ya. Jadi walaupun sehebat-hebatnya mereka tetap nabi gitu. Benar. Jadi saya merasa bahwa artinya pasti
Yesus punya sesuatu kepribadian yang luar biasa, yang akhirnya murid-murid bisa melihat itu dan memberikan kesaksian kepada kita sampai akhir ini tentang ketuhanan Dia gitu, brother. Benar. Jadi seperti yang saya katakan, bahwa perjanjian lama itu memberi bayang-bayang. Jadi kalaupun ada tokoh-tokoh, dia memberikan gambaran, menawarkan semacam tipe. Contohnya Elisa ini kan menawarkan semacam tipe daripada Yesus. Dia memberi makan, kemudian makanannya punya sisa, seperti Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Harusnya orang kan sadar ketika mereka melihat itu, mereka harusnya teringat, oh ya, ini pernah dilakukan oleh Elisa. Ya kan, menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati, ya kan? Menyembuhkan orang sakit. Bagaimana Elisa menyembuhkan Naaman. Begitu. Ya seharusnya ini memberikan gambaran tentang tipe daripada Yesus. Jadi Elisa itu menawarkan sebuah gambaran, sebuah tipe tentang Yesus. Begitu. Dan tentang mujizat-mujizat itu adalah suatu momentum. Momentum di mana Tuhan menunjukkan kekuatan kuasa dan kebenarannya di tengah kekorupan daripada bangsa Israel. Begitu. Jadi seperti yang saya katakan tentang Yusuf, cerita Yusuf tentang compatible, di mana saudara-saudaranya yang jahat itu memperlakukan dia dengan tidak baik, tapi di balik semua itu justru semakin menunjukkan akan rencana Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan yang luar biasa, kebaikan yang Tuhan yang luar biasa. Dan Yusuf memahami itu sehingga dia mengatakan, you mean it for evil, but God mean it for good. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Ini sama juga dengan raja-raja Israel yang jahat di sebelah utara itu. Raja-raja yang jahat di utara itu menunjukkan kebobrokan dan kejahatan dan pengkhianatan dengan cara menyembah berhala, membunuh anak-anaknya, menyembah dewa-dewa yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa untuk mereka, melanggar perjanjian dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain itu menunjukkan kehebatan nabi-nabi Tuhan, kekuasaan Tuhan. Bagaimana Nabi Elia bisa mempermalukan nabi-nabi Izebel yang tidak bisa mendatangkan hujan. Dan Elia bahkan menyiram korban itu lagi dengan air. Seperti mau mengatakan, ini sebenarnya mustahil terjadi. Sudah sekian lama terjadi kekeringan, saya siram lagi nih korbannya. Tapi terbakar juga. Kenapa? Karena adanya kuasa Tuhan. Gitu. Ya, jadi Elisa juga begitu. Jadi kuasa Tuhan itu semakin menunjukkan, semakin tampak di balik kebebalan raja-raja itu, kejahatan raja-raja itu. Gitu. Jadi kenapa di era raja-raja ada nabi-nabi yang luar biasa? Karena pada saat itu juga kejahatan luar biasa. Gitu. Dan itu jadi momentum. Nubuat-nubuat yang mereka sampaikan, mujizat-mujizat yang mereka sampaikan. Semakin menunjukkan penyertaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan peringatan Tuhan. Makanya membaca kitab nabi-nabi dan kitab-kitab yang bukan Taurat, itu berisi tentang pelanggaran Taurat dan kepatuhan terhadap Taurat. Dalam konteks Raja-Raja Utara, itu bercerita tentang pelanggaran terhadap Taurat dan terhadap perjanjian Tuhan. Dalam konteks raja-raja yang baik, 8 raja-raja yang baik seperti Asa, Yoas, Hizkia, Uzia, Yosia, Amazia. Itu dalam konteks itu memberikan gambaran tentang berkat Tuhan terhadap orang yang mematuhi Taurat dan mengingat perjanjiannya. Begitu. Ya, brother. Ya. Saya tertarik dengan Raja Yehu nih. Ya. Kan dia sendiri
dipilih ya, artinya Elisa bilang ini dia harus diurapi. Tapi waktu diurapi disuruh menghabiskan keturunan Ahab, brother. Betul. Sampai keturunan dan termasuk Isabel apa semua dibasmi semua, brother. Betul. Tetapi artinya kenapa dia masih disebut jahat di mata Tuhan? Padahal sepertinya dia melakukan yang sesuai dengan yang Tuhan mau, dikatakan di situ. Tetapi dia nggak dibilang sebagai seorang yang benar di mata Tuhan, brother. Benar. Mungkin kalau di utara kayaknya Yehu lah yang lebih baik daripada yang buruk kan? Iya, betul, betul. Dialah yang lebih baik daripada yang buruk. Tapi persoalannya karena Yehu pada akhir hidupnya dia menyembah berhala juga. Itu persoalannya. Jadi dia tidak setia sampai akhir. Awalnya sih udah bagus gitu kan. Dia melakukan hal-hal yang bagus, luar biasa. Akhirnya yang tidak bagus. Dia menyembah berhala lagi. Gitu. Tapi kalau diminta untuk memilih, untuk memberikan penilaian terhadap raja-raja yang lain, saya kira di utara Yehulah yang terbaik. Ya, yang lainnya tidak. Brother, mulai dari raja yang jahat ini, bukan berarti bahwa mereka tidak membangun negeri kan, maksudnya kerajaannya kan. Tapi di dalam secara keimanan ataupun mereka punya morality itu jauh dari Tuhan, begitu ya? Ya, bukan karena mereka berarti melaksanakan tugasnya lah gitu. Karena bisa kita prediksi, kita bisa perkirakan apa yang menjadi impian raja-raja itu. Impian raja-raja itu ya kemakmuran, kesejahteraan, berkat, semua itu yang mereka kejar sebenarnya. Makanya mereka menyembah dewa-dewa lain, sebenarnya motifnya itu kan. Jadi yang dipercaya oleh orang-orang zaman dahulu bahwa setiap teritori, setiap wilayah itu ada Tuhannya. Jadi termasuk nanti ketika Sanherib, Raja Asyur itu, ketika itu dia mengirim kembali, ada imam yang dari pembuangan di Asyur balik ke Samaria. Untuk mengajar orang-orang buangan juga dari tempat-tempat lain di Samaria, mengajar mereka tentang Yahweh. Yang terjadi adalah sinkretisme. Yang terjadi adalah sinkretisme. Jadi mereka menyembah Yahweh juga, mereka menyembah dewa-dewanya juga. Yang mana buat Tuhan sama saja, nggak benar itu. Tuhan bukannya senang buat seperti itu gitu. Jadi buat mereka pada saat itu bahwa setiap teritori itu ada dewanya, ada Tuhannya. Dan mereka akan coba, Tuhan mana yang kira-kira bisa memberikan mereka berkat kan gitu. Termasuk Raja Babel yang mengancam Hizkia, mengatakan bahwa dia menang perang melawan bangsa-bangsa lain, itu adalah karena kehebatan dia. Lalu Yesaya mengatakan kepada Hizkia, Nabi Yesaya mengatakan bahwa mereka menang itu adalah karena Tuhan. Jadi Tuhan bisa menggunakan bangsa-bangsa lain untuk menjadi seperti alat untuk penghakiman. Tetapi mereka pun akan dihukum. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka menang sebenarnya bukan karena mereka hebat atau bukan karena dewa mereka hebat. Tapi semua karena kedaulatan, karena izin Tuhan sebenarnya. Seperti Tuhan mengizinkan Israel kalah terhadap Asyur. Bukan berarti Asyurnya yang hebat gitu. Dan Asyur juga enggak seharusnya menyombongkan diri. Gitu kan? Tapi karena dia juga tidak mengenal Allah, dia pikir itu karena dewa dia. Kan gitu. Betul. Dan kemudian dia dihukum juga nanti. Makanya di dalam kitab nabi-nabi yang lain seperti Yesaya, kitab nabi-nabi seperti Yeremia dan yang lainnya, bangsa-bangsa ini juga dikecam. Mesir juga dikecam. Aram juga dikecam. Semuanya itu dikecam. Yang menjadi musuh daripada bangsa Israel itu. Gitu. Amon, Edom, ya gitu. Di dua raja-raja 11 ini, brother,
Ya. ada ternyata sempat dibilang Atalia, ibu Ahasya, sempat memerintah ini ibu, seorang ibu loh. Ya. Artinya dia ratu. Ratu, ya. Ini ratu yang tidak Saya baik. waktu itu bacanya agak bingung juga, tapi ternyata benar. Artinya namanya wanita ini Atalia, ibunya Ahasya kan? Mm-mm. Jadi kita juga jangan sembarangan ambil nama dari Alkitab ya. Jadi kalau kita lihat di Alkitab ada nama, jangan kita langsung ambil kasih nama gitu. Karena Benar. ini adalah orang yang jahat, dia membunuh cucunya sendiri. Ya kan? Jadi kalau kita lihat Atalia ini kan punya anak yang sebelumnya adalah raja. Kemudian keturunan Iya. daripada anaknya yang mana itu adalah cucunya, dia bunuh dan dia menjadi ratu gitu. Nah, itu kan Ya, seharusnya kan kelewat banget. anak-anak itu yang menjadi raja nantinya kan. Iya, Tapi malah dibunuh. Satu diselamatkan sama satu saudaranya, ya, saudara perempuannya Ahasya. Yang betul. nanti itu dia kan si Yoas. Ya, betul. Yang Yoas itu akhirnya disembunyikan oleh Imam Yoyada, disembunyikan selama 6 tahun. Kemudian lalu Imam Yoyada mengajak sejumlah orang yang cukup berpengaruh untuk supaya mengangkat si siapa namanya tadi? Yoas untuk menjadi raja di usia yang sangat muda, 7 tahun. Begitu. Wow. Di usia yang 7 tahun. Gimana ya? Iya, dan kemudian Atalia ini disingkirkan. Karena dia membunuh cucunya sendiri kan. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat. Sepertinya orang di zaman dahulu ini, di zaman ini sepertinya tidak sayang anak sepertinya. Kita akan baca di dalam 2 raja-raja ini, Iya. mereka begitu gampang mengorbankan anak, membunuh anak. Dan mereka selalu masih mempunyai pemikiran. Mereka mempunyai pemikiran begini, bahwa kalau mereka mengorbankan anak itu berarti menyenangkan dewa dan mereka akan bisa kuat, mereka akan bisa menang, mereka akan bisa diberkati. Itu sama seperti Manasya juga melakukan hal yang sama, hal yang bodoh ini, mengorbankan anak gitu kan. Kita akan temukan hal-hal seperti itu. Betul. Iya kan? Iya. Iya. Ngeri ya. Saya nggak tahu gimana waktu itu cara berpikirnya ya. Atau memang bisa saja ketika kejahatan ataupun dosa itu betul-betul merasuki pikiran kita, kita bisa melakukan apa saja tanpa kita sadari kali ya, atau bagaimana bro ya? Jadi penulis kitab 2 raja-raja, penulis kitab 1 raja-raja, 2 raja-raja, yaitu orang-orang yang ada di Babilonia, di pembuangan, mereka memahami bagaimana cara hidup bangsa sebelum mereka datang. Dan itu selalu beberapa kali diulangi. Dengan mengatakan bahwa seperti itulah bangsa Kanaan yang diusir dahulu oleh bangsa Israel ketika masuk ke tanah perjanjian. Memang seperti itu cara hidupnya. Cara beribadahnya, ritualnya, mempersembahkan anak, begitu. Minum darah, membunuh, seks, ya. Jadi tidak heran Tuhan ingin agar mereka ini dihukum, agar mereka ini diusir gitu. Jadi sebelum kita menghakimi Tuhan dan mengatakan bahwa dia melakukan genosida di tanah perjanjian, kita harus tahu dulu cara hidup mereka bagaimana, ritual mereka gimana, ibadah mereka gimana. Dan kita lihat aja dari 1 raja-raja dan 2 raja-raja ini. Itulah akibat daripada pengaruh daripada penyembahan berhala itu. Itulah akibat daripada kepercayaan yang lama itu diadopsi mereka. Mereka melakukan hal yang sama. Manasya itu mempersembahkan anaknya dan juga ada
beberapa yang lain, raja-raja yang lain juga melakukan hal seperti itu. Di sana Dan ada yang memasak. bahkan dikatakan di dalam rumah Tuhan, manusia pun melakukan penyembahan berhala itu. Dan bahkan ada juga hamba-hamba penyembah berhala itu di situ. Yang kita tahu mereka melakukan hal-hal yang amoral. Jadi sebelum kita bilang Tuhan itu tidak mengasihi, come on, lihatlah. Jadi Tuhan itu adalah sin punisher. Dia tidak akan punish kalau nggak ada, bukan karena sin gitu. Jadi ini sangat beralasan sekali. Tuhan punish ini karena memang sinnya ini udah keterlaluan ini. Bukan seperti itu manusia yang diciptakan sejak awal kan? Iya, betul, brother. Ya. Nah begitu. Jadi perlu kita memperhatikan itu. Perlu kita membandingkannya, gitu. Dan malah karena bangsa Israel itu tidak serius, termasuk bangsa Yehuda, karena Manasye juga orang Yehuda, karena mereka tidak serius membasmi ataupun mengusir penyembahan berhala ini, akibatnya dikatakan bahwa Manasye bahkan lebih jahat lagi daripada bangsa yang diusir oleh Israel ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Lebih jahat lagi. Kalau yang lain setidaknya tidak melakukan di dalam rumah Tuhan. Tapi Manasye melakukan di rumah Tuhan. Dan dikatakan juga alasan mengapa Tuhan membuang bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda yang di selatan ke Babylon itu karena dia mengingat kejahatan yang dilakukan oleh Manasye. Wow. Begitu, brother. Artinya ada hukuman yang akan diberikan kepada terhadap dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Gitu. Tetapi tidak dieksekusi di era Hizkia, karena Hizkia waktu itu benar-benar takut akan Tuhan, melakukan Taurat Tuhan, mengingat perjanjian Tuhan. Jadi dua raja yang terbaik di dalam kitab, satu raja-raja dan dua raja-raja, khususnya dua raja-raja, adalah Hizkia dan Yosia. Begitu. Jadi ada dua raja yang terbaik, yaitu di selatan. Jadi ada 8 raja yang baik di selatan, yang terbaik adalah Hizkia dan Yosia. Dan penulis mencatat itu, menggarisbawahi, tidak ada raja yang seperti mereka di era itu dikatakan. Itu artinya penulis benar-benar memahami dua raja ini memang spesial. Sepenuhnya dikehendaki, disukai oleh Tuhan. Gitu. Kedua ini berkenan di hadapan Tuhan. Wow, brother, ini saya mencatat juga ada bagaimana sosok ibu dari raja itu dicatat. Apa maksudnya ya? Saya nggak mengerti itu. Jadi biasanya, oh dia ibunya bernama ini, ini, terus hidup raja ini benar atau jahat di mata Tuhan gitu. Apa maksudnya, mungkin perannya atau gimana dalam kehidupan raja tersebut atau gimana, brother? Sosok ibunya itu. Ya, kita senang dengan cara penulis menyebutkan itu. Artinya ini adalah sesuatu informasi, sesuatu data, sesuatu fakta yang terjadi. Bahkan ibunya pun disebutkan gitu namanya. Tahunnya pun disebutkan. Juga perbandingan antara Raja Israel dengan Raja Yehuda, Raja Utara dengan Raja Selatan. Pada tahun kesekian, Raja Israel, Raja Yehuda tahun sekian. Pada tahun sekian Raja Yehuda, Raja Israel tahun sekian. Jadi menunjukkan kepedulian penulis terhadap tahun-tahun untuk mengatakan bahwa ini adalah suatu peristiwa sejarah. Sesuatu yang terjadi, bukan cerita, bukan dongeng, bukan fabel. Jadi ini adalah suatu peristiwa sejarah di mana
hal-hal itu dituliskan dengan maksud dan tujuan agar bangsa Israel, bangsa Yehuda khususnya dengan bangsa Benyamin, dengan suku Benyamin yang ada di pembuangan, yang berasal dari kerajaan selatan. Karena yang 10 ini kan udah nggak jelas ini, udah dibuang kemana, dicampur-campur ya kan. Jadi yang di Babel itu di Babel itu adalah orang kebanyakan adalah Yehuda dan Benyamin. Dan yang paling banyak tentunya sepertinya adalah Yehuda ya. Nah, jadi dari sana penulis hendak mengatakan kepada orang-orang di pembuangan, begitu juga dengan sampai kepada kita hari ini, orang percaya hari ini, agar kita mengingat perjanjian Tuhan, agar kita mengikuti Taurat-Tauratnya, mengikuti perintah-perintahnya, begitu. Kalau saya melihat dari 2 Raja-Raja 1 sampai 25, pesannya itu sangat jelas pada 2 Raja-Raja pasal 17. Persis ketika Sanherib, raja daripada Asyur, mengangkut bangsa Israel di kerajaan utara ke pembuangan. Pada saat itu penulis langsung memberitahu alasannya mengapa. Oh, oke. Ya, mengapa ini terjadi? Lalu dia sebutkan seperti itu. Jadi kalau sebelumnya dia cerita Elia seperti ini, raja ini seperti ini, lalu dia kasih tahu alasan mengapa. Ya kan? Kenapa hal itu terjadi? Maka saya mengencourage untuk kita membaca 2 Raja-Raja 17. Nah, itu jelas panjang sekali diceritakan, mulai daripada ayat yang ke-7 sampai selesai ya. Sampai selesai itu sampai kepada ayat yang ke-41. Penulis memberitahukan alasan mengapa mereka. Dan bisa dikatakan di situ seperti dia berkhotbah. Seperti dia berkhotbah itu. Mengirimkan pesan teologisnya kepada pembaca. Di ayat 33-nya ini saya baca, brother, mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat-adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan, yang tadi brother bilang ya. Benar. Kemudian sampai hari ini berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang dan perintah yang diberikan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel dan seterusnya. Benar. Iya. Betul. Jadi ada politeisme di situ, ada sinkretisme di situ, dan Tuhan tidak mengendaki keduanya. Tuhan tidak mengendaki politeisme, Tuhan tidak mengendaki sinkretisme. Tuhan sejak awal sudah mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia Esa. Kita tidak boleh menyembah Allah lain, begitu.